Yes, what's up? Hari ini kita di Tokonoma bersama Axel. What's up, guys? What's up, Brody? Instruktur senang, PR Hey. dan juga upcoming brand owner ya, guys. Wow, amin ya Allah. Subhanallah. Tapi Doain aja. sebelum itu semua, gue pengen tarik balik sih soal dengan lu gitu sebagai diri lu. Ya, sebenarnya lu adalah perantau ya. Patau gue. Perantau, asal mana? Gue dari Lampung. Lampung ya. Walaupun gue bukan orang Lampung aslinya, gue perantau lagi. Perantau lagi. Jadi nyokap bokap gue perantau, terus gue merantau. Nah, coba gue pengen ngulik lu dari mungkin dari keluarga kan. Oleh Mulai dari Palembang. Berarti lu lahir di Palembang apa lu lahir di Lampung atau gimana? gue lahir di Palembang. Lahir Palembang. Terus habis itu bokap gue dapat kerjaan di Papua, gue pindah ke Papua. Oh, lu kan pindah ke Papua. Jauh cuy gue. Muter Itu banget gue. Tuh TK kayaknya. Oh, TK. TK. Kayak umur 3 tahun gitu. Ci. Umur 3 tahun gue pindah ke Papua. Lama di sana sampai lulus SD. Baru gue pindah ke Jakarta. Bentar. Habis itu gue baru bokap gue keterima kerjaan lagi di Lampung. Akhirnya gue stay lama di Lampung. Lama di Lampung. Dari SM. Oh enggak. Gue pindah Palembang dulu cuy. Jadi dari Jakarta Palembang. Palembang ke Papua. Dari Papua ke Jakarta bentar nih. Habis dari Jakarta balik lagi ke Palembang lagi. Palembang tuh gue ngelarin SMP tuh. Oh, I see. Yoi, baru habis itu masuk SMA gue pindah ke Lampung. Ah. Tapi apa yang lu ingat dari masa-masa saat itu ya? Pindah terus kayak berarti kan lu sebenarnya nggak punya rumah yang tetap. Iya, Lu ngerasa kayak identitas lu kayak gue sebenarnya orang mana? Temen-temennya berarti ganti-ganti juga. ganti-ganti. Makanya waktu outcamp tadi kan lo bilang logat gue nggak kayak Apip. Nah, Apip cuma gue orang Lampung. ya shout out Abib. Jadi karena emang gue terbiasa pindah-pindah, jadi logat gue juga campur-campur gitu. Makanya gue kayak mungkin karena gue terbiasa pindah-pindah, makanya gue kayak terbiasa juga menyesuaikan apa ya Dari cara cara bicara gue dengan tempat gue tinggal gitu. Apalagi ya Jakarta kan untuk bisa mengakses bahasa-bahasa di Jakarta kan gampang banget ya. Lu nonton sinetron juga orang ngomong bahasa Jakarta. Gue waktu di Palembang aja gue menembak cewek, gue grogi gitu, ngerti gak sih lu? Karena gue kayak di sinetron kan gue suka sama lo, enak banget dengernya anjing. Kalau bahasa Palembang kan agak cringe gitu, agak bukan cringe ya, maunya agak Kak di lidah enggak di lidah tuh enggak gitu, ngerti gak sih? Kayak aku suka sama kau, apa anjir, kayak mau ngajak berantem. Jadi gue kayak waktu sampai di Jakarta gue nggak begitu susah buat penyesuaiannya karena gue udah kegambar dikit tuh dari karena agak tarik dikit di Papua tuh gue nggak punya hiburan apa-apa kan. Di Papua tuh waktu itu belum ada bioskop. Di Papua tuh kota apa? Gue di Timika. Anjir. Timika. Terus di situ pokoknya gue cuma ada akses tuh buat TV sama komik. Dan Iya, jadi gue baca komik mulu karena gue nggak ada apa ya, yang keseruan tuh cuma doang. Akses gue kan dikit kan, jadi gue cuma nonton TV, baca komik, balik ke komik. Makanya begitu sampai Jakarta tuh semua yang udah gue cook selama ini kayak di Jakarta tuh orang-orang kayak gini, cara ngomongnya kayak gini, baru tuh muncul semua, baru bisa gue implementasi di sini. berarti lu nggak punya exposure ke dunia kayak Jakarta tuh kayak gimana zaman dulu gitu. Gue cuma tahu baik-baiknya doang anjir. Gue cuma tahu enak-enaknya aja. Ternyata Enak, lapar enak, kenyang enak, alhamdulillah semuanya. keep going aja. Gue ngaji, berangkat aja. Waktu lu masa-masa transisi itu kan lu bilang lu exposure lu terhadap pop culture dan juga mungkin apa interest lu dari komik dan TV dan awal-awal yang ngebentuk taste lu sekarang ya, ngebentuk kayak interest lu sekarang. Bagikan lu sekarang menerima sebagai MC kan, terus kayak lu juga sebagai PR gitu. Itu tuh terbentuk dari mana Sal? Karena balik lagi ya, semua itu dari waktu gue di Papua sih. Oh iya? Iya, karena gue baca komik, gak cuma komik, kadang gue baca majalah juga. Terus majalah-majalah yang viral waktu di tahun itu kan kayak Hai, terus kalau ada yang tahu XY Kids, Bobo bener, gitu. Nah, gue baca itu semua tuh. Terus tapi yang paling influence gue tuh Hai. Karena bokap gue tuh juga baca majalah, tapi dia majalah senjata gitu cuy, sama majalah mobil. Jadi gue kayak nebeng gitu kan, mereka kan satu publisher kan. Jadi gue kayak boleh dong langganan Hai juga bulanan. Akhirnya langganan Hai sama XY Kid. Di Hai itu gue baca kayak penyiar-penyiar dulu. Gue baca orang-orang keren yang pada zamannya. Kayak anjir, kalau kayak gini gue jadi lupa ya.
kayak si Jamie Aditya. Oke, Jimmy. Terus abis itu banyak banget lah. Kalau lu tahu dulu ada siaran di Net TV namanya tuh Sarah Sehat. Tahu. Nah, dulu dia tuh penyiar MTV. Oh, jadi Dia VJ MTV dulu. Jadi kayak gua ngeliat mereka tuh jadi kayak kiblat gua lah. Apalagi Jamie Aditya tuh dulu kan keren banget. Lem Gallagher kan? Yoi, dan Gallagher dulu keren banget cuy. Terus gua kayak nanti gue nih kayak dia deh, kerennya. Oh, Gitu. idol lu gue. Idol gue tuh sampai sekarang. Terus ya itu kenapa gue akhirnya milih buat MC segala macam karena balik lagi tadi gue penyiar ya, karena gue emang besar dari cerita-cerita dan baca-bacaan tentang penyiar gitu. Terus kayak ya orang-orang yang terkenal pada masanya kan semuanya yang tahu penyiar kan keren, penyiar beken banget gitu, apalagi Prambors. Terus penyiar-penyiar host zaman dulu kan terkenal semuanya. Terus gue kayak gue juga pengen jadi penyiar. Akhirnya dari SD ke SMP ke SMA tuh gue kayak lumayan ngikutin radio gitu-gitu. Walaupun akhirnya keputus tuh Karena si keinginan gue itu, karena bokap gue tuh dari gue kecil ngarahin gue buat daftar Akmil. Gitu, jadi keputus banget. Baru setelah gue gagal Akmil, baru akhirnya gue coba jalanin lagi mimpi gue pengen jadi penyiar. Akhirnya dapat kesempatan buat siaran di radio waktu itu nomor 1 di Lampung ya. Sekarang udah nggak ada radionya. Gue angkatan terakhir di radio gue. Oh iya? Iya. Jadi waktu angkatan gue kelar itu radio tutup, bangkrut karena COVID. iya, banyak banget Iya. radio waktu itu bakal ke 2020 kalau nggak salah waktu itu. 2020. Ini siaran berapa lama? Siaran sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Full. 1 tahun lebih. Pokoknya 2019 tuh gua daftar masuk, terus ya udah siaran sampai kelar, terus nganggur tuh gua sama teman gua kan, kayak kita ngapain ya? Akhirnya waktu itu kan ada event-event kampus tuh. Iya. Terus gue nawarin, dan gue tuh sering dipanggil jadi MC kampus gara-gara gue tuh ikut UKM yang seni budaya gitu. Tiap kali mereka ada pop up gitu, gue disuruh MC kan. Akhirnya gue kayak, yaudah deh, coba gitu. Lama-lama sekolah kampus-kampus lain ngeliat, narik gue jadi MC juga. Terus gue kayak, kayaknya seru nih kalau kita grupin aja gitu. Biar kayak The Comment, dulu gue suka nonton The Comment tuh. Danang Darto. Iya, kayaknya seru tuh kalau kita grupin gitu. Akhirnya udah gue sama temen gue, kita merge, akhirnya kita coba bikin MC-an bareng, duo gitu. Berarti lu sebenarnya kalau bisa gua tarik garis lagi, lu jadi penyiar dulu baru jadi MC. Benar. Oh. Karena kan semua bekal-bekalnya dari situ semua ya Pak. Penyiar. Iya deh. Tokannya, apa sih? Tektokan, terus cara ngomong, mana yang boleh diomongin, mana yang enggak. Semua itu dari siaran dulu, baru gue bisa MC. Tapi basic siaran tuh lu belajarnya formal atau ya udah lu ikutin apa yang lu tonton atau apa yang lu belajar? Kalau daftar siaran, karena gue kan dipupuk dari nol banget ya, dari nggak bisa siaran, jadi lumayan formal tuh. Lumayan yang belajar, lumayan yang tes. Tapi setelah itu kita kan punya kita punya personality masing-masing lah dalam bersiaran. Nah itu baru gue gunain preferensi gue. Tapi ternyata tadinya itu kurang cocok di lampu. Karena reference lu Karena referensi gue terlalu Jamie Aditya. Oke. Gue terlalu pengen Dapur bahasa Inggris. iya bahasa Inggris depotan gitu. Oh, Tapi oke. yang bocah-bocah sotoy gitu-gitu. Ternyata orang Lampung tuh nggak suka. Orang Lampung sukanya yang kayak yang lu siaran, lu ngasih tahu lagu, udah gitu. Oh. Sedangkan gue tuh yang bocah soto yang kayak ada yang request di siapa nih gitu. Oh, yang interaktif. Interaktif so asik gitu. Ternyata nggak cocok di Lampung. Sempet ada penolakan tuh, cuman kayak ya udahlah, namanya juga untuk bisa kenal sama untuk bisa dikenal dan bikin orang nyaman kan orang harus dengerin terus, harus kayak coba nih orang arahnya mau kemana sih. Iya. Akhirnya tuh yang coba gue tanemin ke pendengar gue dulu, cuman nggak ini sih, nggak works juga di sana. Lu siaran sendiri apa ada partner? Dulu gue siaran sendiri, gue siaran malam gue, ya Malam. 7 sampai jam 9 Prime time berarti. prime time orang-orang. Tapi kalau di Lampung tuh nggak kayak di Jakarta memang. Gimana? Kalau Jakarta tuh jam 7 sampai jam 9 tuh masih rame banget kan. Even jam 9 sampai jam 12 tuh masih rame banget. Di Lampung tuh enggak. Jam 10 tuh udah sepi. Kita tuh kota kecil, guys. Kota kecil kita. Ke jam 10 udah nggak ada keseruan, pulang. Pulang aja gitu. Pulang aja udah. Lampu udah sepi gitu ya, udah gelap. Sepi aja udah gelap. Terus ya
Ya paling yang lalu lalang orang-orang yang dugem gitu-gitu. Di Lampung mah nggak yang kayak serame di sini kan. Kalau di sini kan jam 12 masih macet gitu-gitu. Di Lampung mana ada, gila. Lu ngebut angkat-angkat ban juga selalu di Lampung. Sampai jam berapa juga. Ketat banget sih. Hmm. Tapi berarti lu starting out your career itu di Lombok. Berarti Iya, di kayak Lampung. penyiar, terus kayak dari apa namanya, jadi MC gitu. Terus lu ngerasa apakah dengan tadi alasan lu mana kayak, oh kayaknya kurang rame nih sih, dan juga cara gua untuk berentertainment lah kurang works gitu dalam, apakah itu yang nge-prop lu kayak gua agak gitu, atau apa ada momen yang lu ngerasa kayak ini dari ini gua kayak emang harus bener ya. Bisa jadi ada. Jadi kayak awalnya tuh dari awal kita ngerasa radio ini udah mulai nggak works, gua dan partner gua si Rangga, shout out Rangga, kita tuh akhirnya mikir kayak kita bikin MC-an yuk, tapi mau sampai mana ya MC-nya, mau sampai kapan ya. Jadi akhirnya gue bikin skema tuh di situ. Kayak skema gue adalah waktu itu 1 tahun nih kita ramein dulu acara-acara di Lampung, mau pensi, mau acara kampus, mau acara prokok segala macem, kita ramein dulu aja. Bentar kalau udah mulai rame, kita pelan-pelan coba panggung di Jakarta. Begitu panggung di Jakarta udah mulai rame, kita pindah ke Jakarta. Oh tapi belum mau pindah dulu, coba pitching dulu ke Jakarta. Tadinya jadi gue tadinya masih nyangkut di yang step 2 tuh, pitching sampai akhirnya panggung gue tuh sempat 2024 awal Januari sampai Juni itu gue belas nggak ada panggung, kosong tuh gue. Lu bayangin bocah nanggung, akhirnya karena nge-MC gue nggak lanjut kuliah. Oh iya. Iya, karena gue tuh akhirnya kuliah bayar sendiri kan. Terus pas MC gue lagi naik-naik ini gue bisa bayar tuh nyantai, slow. Temen gue ngambil mobil, si Rangga, slow banget, aman banget. Terus tiba-tiba sepi ya kan, gue nggak bisa bayar kampus, Rangga juga nggak bisa bayar kampus. Akhirnya kita yaudah cabut dari kampus, fokus di MC. Terus coba fokus di MC. Oh ternyata di Lampung nggak works karena eventnya dikit banget. Oke. Dan eventnya dikit banget dan lumayan dikotak-kotakan lah waktu itu. Kota-kota Kitanya. dalam Kayak di kota-kotakan kayak apa ya? Kayak kita pakai yang ini aja deh, udah biasa pakai ini gitu. Oh iya. Kalau kalian kan MC baru gitu, Stop abang-abangan lah ya. lumayan di situ. Akhirnya gue kayak, oh ya udah, kita coba cari tempat yang mau nerima kita aja. Akhirnya gue di saat itu setelah gue tahu si 6 bulan gak ada panggung tuh, gue kan sebelumnya kan biasanya ya udah kadang 3 bulan gak ada panggung ya udah aman, 4 bulan aman karena masih tinggal di rumah nyokap kan, ya aman-aman aja. Tiba-tiba udah 6 bulan tuh gue udah mulai putar otak tuh, gue udah gelisah nggak jelas gitu kan, gimana ya. Akhirnya ya udah, gue sama temen gue tahun 2023 itu kita mulai pitching ke Jakarta. Tapi karena temen gue nggak tahu cara pitching, akhirnya gue yang coba pitching dengan ide gue yang nggak jelas ini. Gimana tuh waktu itu? Jadi gue bikin kayak tulisan panjang gitu, ngejual MC-an gue, nge-MC gratis di sini. Oke. Tapi gue ingat waktu itu dalam 2 hari atau 3 hari itu gue nge-pitching sekitar 200 acara. Anjir, itu apa DM? DM semuanya. Ada yang DM, ada yang WA. WA-nya tuh gue dari ini kan biasanya kan kalau acara kan ada kayak kontak person sponsor. Oh iya. Nah, gue tuh dari situ. Oke. SMA tadi. Sampai mana? Oh, pitching 200 acara. Oh iya, akhirnya karena gue lapar banget kan waktu itu kan, gue butuh panggung nih, gue lapar banget. Akhirnya gue ya udahlah, gue sotoy-sotoyan lah, gue nge-DM sekolah-sekolah, gue nge-DM acara-acara apapun itu. Ada yang lu ingat gak? Waktu itu yang sebaik. Ada, gue inget waktu itu gue nge-pitching salah satu pensi paling gede di Tangsel, Alsis. Alsis. Yoi. Al-Azhar ya? Al-Azhar. Gue inget karena waktu itu MC-nya tuh Akbari gitu-gitu. Terus MC-nya tuh yang Gofar, yang Coki Bear gitu-gitu. Pokoknya MC pensi lah. Keren-keren tuh. Reguler ya. Iya, akhirnya tuh kayak gue coba pitching deh waktu itu. Gak dibales sih. Gue sampai ke chat WA waktu itu gak dibales juga. Oh iya. Iya anjir. Gue chat WA gak dibales. Cuman kayak ya udah akhirnya 2025 kemarin tiba-tiba mereka nge-reach out kita. Anjir. Mereka nge-reach out kayak circle moment. iya, nanya tanggal segini kosong nggak, kita mau instruktur senang nih gitu. Akhirnya ya udah
pas 2025, tapi gue udah lupa ya, gue pitching Alsis waktu itu. Itu udah lupa. Tapi waktu Alsis yang ngetek Instagram gue, Instagram instruktur senang, gue cek DM-nya dong. Terus gue kayak, anjir gue pernah pitching lagi 2023. Iya. Terus nggak dibalasnya dengan mereka nge-mention kita, minta repost story, gokil. Gokil. Itu lumayan gokil tuh. Tapi dari pitchingan 200 itu nggak ada yang masuk sama sekali. Dua Gue yang masuk. masuk, gue inget banget. Apa? Panggungnya Gimana tuh di SMA 61, Rhapsody Witchcraft, sama di acaranya Anak Mustopo di Tangerang. Oke. Iya. Moskular nama acaranya. Tahu. Itu Moskular tuh panggung pertama instruktur senang di Jabodetabek. Pertama kali. Nggak dibayar. Jujur. Nggak dibayar. Belum pindah. Gue masih yang bolak-balik. Jadi konsepnya tuh gue nge-MC gratis dulu. Setelah beberapa bulan gue akhirnya nge-MC yang kayak dibayar cuma 600.000 tuh buat ongkos gue pulang pergi. Oke. Jadi at least buat ongkos gue dibayar. Tapi gue belum dapat duit pemasukan gue nih. Itu apa naik motor? Gue naik bis. Naik bis gue. Kalau bisnya juga kalau bis Lampung kan aneh-aneh ya. Ada bis yang normal, ada bis yang tiba-tiba pas gue masuk kursinya kagak ada, adanya jeruk semua kan. Anjir. Jadi gue dibentangin gelar gitu karpet, di bawah gue jeruk cuy. Di bawah gue jeruk terus kayak ya duduk aja Mas di situ. Kagak ada tuh safety pakai ini kagak ada tuh. Jeruk aja udah duduk gitu kan. Itu juga. Yes. Itu berarti masa-masa 2023 tuh. 2023 tuh. Wah, 2023 tuh itu perjuangan banget tuh anjir untuk ke Jakarta. Laparnya lu tuh. Karena untuk ke Jakarta aja gue harus nabung untuk bisa nge-MC di acara yang gue gratisan ini. Gue harus nabung dari Lampung, gue harus dapat panggung di Lampung. Duit panggungan dari Lampung kan nggak gede ya, itu harus dipotong sama duit ongkos gue, gitu. Jadi kayak even untuk gue nge-MC di sini pun gue harus bayar gitu loh. Iya benar. Bukan dibayar gue. Buat ngasih tahu nama lu lah, buat exposure gitu. Tapi Benar. dengan bangun-bangun yang udah ada di Jakarta gitu, itu meyakinkan lu untuk pindah atau kayak apa yang lu dapatkan dari bangun-bangun itu yang dapat bayar semua buat ongkos doang. Gue dapat semuanya. Yang gue punya hari ini tuh gue dapat dari panggung-panggung itu. Oh ya? Koneksi ke media, koneksi ke ke anak-anaknya, ke anak-anak sekolahnya. Karena pada akhirnya beberapa sekolah-sekolah itu jadi langganan sama instruktur senang dari 2023, 2024, 2025, even sampai yang nanti 2026. Jadi kayak gue udah ada yang sekolah yang gue udah 2 tahun nge-MC-in, ada yang udah 3 tahun nge-MC-in. Iya. Semua itu dimulai dari situ. Caranya dengan gue datang ke sekolah-sekolah itu, gue nge-MC gratis, tapi gue mau promosi gila-gilaan. Jadi semua anak-anak yang gue temuin, gue kasih stiker. Stiker senang. Jadi gue kasih stiker tuh kayak, oh lu belum dapat ya ini stiker, lu belum dapat ya ini stiker gitu. Biar orang pada ingat sama lu. Biar orang pada ingat. Terus gue inget banget waktu itu kita setiap kali ke Jakarta kita cetak stiker tuh 100.000. Itu kayak dapat segini nih. Itu habis tuh. Bagi-bagiin. Kadang kan dulu kan masih ada Sinkro tuh di M-Block. Gue ke Sinkro terus kayak abangnya nggak lihat gue tempel gitu. Walaupun biasanya gue datang lagi udah hilang stikernya, gue kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting pernah gitu. Di M-Block gue tempel-tempelin. Yang penting promosi aja. Promosi aja. Dan alhamdulillah dari situ lumayan jalan promosinya. Anak-anak sekolah tuh pada kayak instruktur senang apaan sih gitu-gitu. Pas tahu kita MC ternyata kayak oh MC. Karena tadinya gue dikira DJ cuy. Karena instruktur senang. Instruktur senang, dikira gue DJ breakbeat apa DJ senam gitu. Make sense sih orang mikir kayak gitu. Makanya kadang dapat tawaran-tawaran aneh. Nawarin DJ gitu. Iya, Kak bisa nge-DJ nggak? Awalnya kita nolak kan, kita nggak DJ, kita MC. Cuman lama kayak, kok banyak yang minta kita jadi DJ ya? Akhirnya gue kayak, boleh deh gitu. Toh, cepet juga 40 menit ini. Kalau nge-MC kan gue 8 jam, Cok. Oh iya, 8 jam lama banget. Lama banget. Makanya, lu bayangin gue dulu nggak dibayar cuy, 8 jam. 8 jam. Pegel-pegel kaki nih, tapi gue seneng. Gue bisa nge-repost story orang. Gue kayak, wih nge-MC di Jakarta nih gue gitu. Itu masa-masa tapi lu belum pindah. Tapi belum pindah. Kenapa waktu itu lu memutuskan pindah ke Jakarta? Diusir sama gue. Serius? Iya, gara-gara gue sering pindah, gue sering bolak-balik kan. Terus nyokap gue kayak, ngapain sih bolak-balik, udah pindah aja ke Jakarta. Gitu. Iya. Terus gue kayak, awalnya gue iyain. Terus suatu hari nyokap gue kayak yang udah ngamuk banget gitu lah. Akhirnya gue kayak ya udahlah gue pindah aja. Tapi yang nahan instruktur senang untuk pindah tadinya tuh
Rangga. Oke. Karena bokapnya Rangga tuh waktu itu udah tua banget Oh. dan gak ada yang ngurusin. Jadi masih harus Rangga yang ngurusin. Pas Januari gue bilang kita kayaknya harus pindah. Rangga bilang ya udah ntar bokap gue titipin ke sepupu gue aja. Nggak lama kemudian bokapnya sakit. Terus ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Sedihnya. Januari, Di Februari deh kayaknya. Februari tahun. 2024 meninggal. Akhirnya kita kayak ya udahlah, Rangga udah nggak ada yang nahan. Gue bahkan udah didorong-dorong buat pindah. Jadi kita kayak ya udah kita pindah aja. Dengan posisi waktu itu 2024 kita nggak ada job sama sekali. Jadi untuk ke Jakarta tuh gue cuman megang 300.000. Rangga cuman megang 1 juta. Itu juga tabungan dia tuh. Udah cuman megang itu doang tuh kita. Sampai Jakarta belum ada panggung ya kan, belum ada kerjaan. Jadi kita masih luntang-lantung di kosan kakak gue. Oke, Waktu itu kakak gue di sini kan gue sekarang kan kontrakan. Jadi kamar kakak gue di sebelah sono, kamar gue di sini gitu. Gitu. Jadi masih luntang-lantung tuh waktu itu. Ketemu orang sini, ketemu orang situ, ditelepon sama temen gue, yuk Sil sini, ketemu si ini. Ayo, siapa tahu jadi duit gitu. Makanya gue kenal koneksi-koneksi gue yang sekarang kebanyakan tuh dari masa-masa 2023-2024 itu. Oke. Yang benar-benar temen yang masih main gitu. Iya. Gitu. Itu dari 2023-2024 itu. Tapi waktu ngomong tentang kayak nyokap lu, kayak tanda kutip usir lo ya. Iya. Tapi tanggapan nyokap lu terhadap yang karir lu yang lu mau pursue ini kayak di waktu itu jadi instruktur senang gitu ya. Itu kayak gimana tanggapan orang tua atau nyokap lu? Mungkin karena orang tua kali ya. Mereka tuh bingung aja gitu. Kita ngerjain apa sih sebenarnya gitu-gitu. Jadi kayak mungkin dibilang bingung tuh enggak. Dia lebih ke kayak mau sampai kapan. Emang sustain, emang bisa hidup, emang sukses gitu-gitu. Cuman ya orang-orang kayak gua, kayak lu yang punya band juga kan, kita kan ya cara buktinya adalah dengan kita bisa makan dari hasil karya kita kan. Ya udah, akhirnya gua kayak buktiin itu aja. Gua pindah ke Jakarta sampai detik ini gue cuman pernah ngechat nyokap gue minta duit sekali. Itu juga gue minjem. Gara-gara waktu itu gue bener-bener blast nggak ada job. Token gue bunyi, anjir gue kayak masa gue tidur nggak pakai AC. Nggak pakai. Enak AC masih kipas waktu itu. Oh iya. At least kipas lah. Kagak ada kipas, cuma nggak ada AC waktu itu gue masih kipas. Jadi gue cuma minjem sama nyokap gue gope 2 hari lagi dibalikin. 2 hari lagi gue cari duit tuh. Gue gimana ya cari duit, gue balikin. Akhirnya. Berarti 2024 Februari lu pindah ke Jakarta. Iya, enggak. 2024 itu gua Juni akhirnya baru pindah. Juni pindah ke Jakarta. Juni. Gue inget Juni. Soalnya itu akhirnya kita ada job terakhir itu waktu itu prom. Bukan prom, Sweet 17. Jakarta. Di Lampung. Di Lampung. Itu job terakhir, habis itu baru kita pindah ke Jakarta. Gitu ceritanya. Masa-masa awal nih di Jakarta ya, masa syuting apa, masa-masa awal-awal di Jakarta, apa yang lo ingat dari masa lo saja? Panas. Kosan gue panas. Seru panas. Iya, kosan gue panas. Karena sebenarnya gue tuh bukan kosan, gue tuh kontrakan. Oke. Jadi waktu datang tuh masih kosong tuh. Sedangkan gue sama Rangga dari Lampung ke Jakarta, kita cuman bawa baju. Oke. Kita nggak ada yang bawa alas tidur, nggak ada yang bawa bantal. Jadi kayaknya 3 minggu pertama tuh kita cuma tidur pakai karpet Upin Ipin. Tau nggak lu, karpet gultik. Iya, tahu. Tidur pakai itu tuh. Karpet gultik sama kipas sate yang kecil, tau gak sih lu? Iya. Karena cuma ada itu. Di kosan gue cuma ada itu. Jadi kita kayak waktu itu gue ingat tidurnya berdua di karpet itu. Pakai bantal nggak? Kagak lah anjir. Pakai tas. Nggak ada bantal gimana? Iya. Nggak ada duit, nggak ada job waktu itu kan. Jadi kayak ya udahlah, hampir sebulan lah kita kayak gitu. Akhirnya di bulan kedua ada job 1, kita beli bantal. Oke. Ada job lagi kita beli kasur. Ada job lagi akhirnya nabung beli AC. Gitu. Waktu awal-awal job itu lu secara marketing si instruktur senangnya sama nge-DM atau lu udah mulai punya Masih nge-DM. 2024 tuh gue masih pindah tuh, gue masih ngechat-chatin kontak person. Oke. Halo teman-teman, ini kita instruktur senang, MC dari, kalau kemarin kan kita MC dari Lampung, Iya. sekarang kita MC dari Jakarta Selatan. Asik, udah bisa gitu gua. Iya, Kita MC dari Jakarta Selatan nih. Mau nggak kalian kita MC-in, tapi kalian gak usah bayar. Kalian bayarin transport sama riders kita aja, gitu-gitu. Masih itu 2024.
Udah mulai enggak tuh 2024 pertengahan 2024 akhir tuh udah mulai enggak? Udah mulai pada masuk. Udah mulai bayar, udah mulai murah. Bayaran-bayaran murah tuh masih udah dapat lah. At least ada pemasukan gitu-gitu. 2024 akhir. Tapi lu waktu pindah ke Jakarta, apakah lu datang dengan plan? Kayak gua mau kesini sini sini atau dengan lu datang dengan target atau ya udah kayak berjalannya aja. Pasti dong, pasti ada target dong. Gua 2024 itu pindah ke sini, goals gua adalah gue bikin teman sebanyak-banyaknya lah. Gue harus punya teman sebanyak-banyaknya di sini karena gue yakin tinggal di Jakarta tuh lu nggak bisa sendirian. Lu harus berkoneksi. Tuh. Bullshit anjir yang bilang kayak ini semua gue bangun sendiri, tai kucing, kagak ada anjir. Mungkin kamu. Lu teman-teman lu nggak lu anggap anjir. Teman-teman lu yang lu lapar minjem duit tuh lu nggak lu anggap. Yang lu datang ke rumahnya lu minta makan gitu, masa nggak lu anggap ini semua gue bangun sendiri? Makanya gue kurang setuju tuh sama kata-kata kayak gitu. Kayak lihat gue berhasil di Jakarta. Lu nggak berhasil cuy. Kita yang berhasil, lo dan teman-teman lo yang berhasil. Itu tadi tuh jadi Gitu, thumbnail tuh bagus tuh gue bisa tuh begini gitu. Makanya kayak awal-awal pindah tuh goals gue adalah gue kan udah tahu orang-orang keren di Jakarta ya. Yeah. Gue kayak gue suka denger lagu orang ini, gue suka gaya hidupnya orang ini, gue suka ngelihat dia berkreatif kayak gini. Akhirnya yang gue incer awal ke Jakarta adalah gue yakin, gue paham instruktur senang nggak bisa hidup cuman dengan MC dari panggung ke panggung. Gue butuh koneksi yang lebih dalam. Okay. Akhirnya gue sama partner gue kita setuju untuk cari kerja di sini. Tapi kerja yang bukan cuman kerja 9 to 5 yang ngabisin waktu kita buat di kantor, enggak. Kita cari kerja yang bisa membangun relasi kita lebih luas. Gitu. Jadi kayak kita setuju teman-teman yang lo dapetin adalah teman gue, teman-teman yang gue dapetin ada temen lo. Gitu. Jadi koneksi kita semakin luas koneksi kita semakin besar instruktur senang nantinya dikenal oleh orang lebih luas lagi. Gitu. Tapi waktu awal itu yang lu bilang kayak gue pengen nih dapet sama orang ini, lu targetin kayak mapping orang ini nih, orang ini. Yeah. Dan yang lu inget kira-kira waktu itu siapa aja? Gue ingat waktu itu nggak spesifik ke orang ya, tapi gue ingat waktu itu gue pengen banget masuk di lingkungan radio di sini. Oke. Akhirnya waktu itu gue sama Rangga nonton USS, gue ingat banget 2023. Kita kenal sama salah satu penyiar di sini namanya Atar. Oke, ya. Nah si Atar ini yang akhirnya sekarang jadi third wheelernya instruktur senang lah. Karena beberapa job kita bertiga sama dia, instruktur senang ex Atar gitu-gitu. Cuman dulu tuh gue masih bingung gimana caranya buat gue bisa gabung ke sana. Akhirnya gue ngechat Atar, di sana ada bukaan nggak magang gitu. Oh ada nih buat magang. Tapi kan gue nggak kuliah. Sedangkan yang magang-magang kan anak-anak kuliah. Tapi gue pede aja. Gue kumpulin CV gue kirim ke Mustang. Nama radionya Mustang guys. Masih ada kan Mas? Masih ada, masih aktif banget. Terus gue daftar ke Mustang, keterima tuh gue. Tapi sayangnya Rangga waktu itu belum keterima. Tapi gue lumayan seneng bisa keterima karena salah satu poin untuk bisa keterima sana adalah lu harus kuliah. Dan kuliahnya specifically komunikasi. Oke. Sedangkan gue nggak kuliah, gue cuman bisa berkomunikasi, which is gue nge-MC. Nah makanya mereka ngeliat something special di situ, akhirnya kayak ya udahlah, boleh deh masuk gitu. Terus ya udah gue berteman sama semua orang di sana, gue kenalan, gue kayak benar-benar adik-adikan aja lah semuanya kayak bang. Padahal bocah-bocah yang masih kuliah yang umur-umur masih 19, 20 kayak bang. Kalau seumuran gitu. Enak seumuran anjir, gue paling tua anak magang. Karena gue waktu itu 23, anak-anak magang tuh masih 20. Oh iya. 21 gitu-gitu. Terus kayak bang kenalin gue Excel gitu. Anak magang baru gitu-gitu. Ajak main dong, apa kemana gitu, ayo kita nongkrong kemana kayak gue ikutin lah, lu mau nongkrong di mana, kita bisain gitu di Mustang itu. Akhirnya dari Mustang tuh gue kenal banyak orang, gue banyak kenal teman-teman gue yang sekarang kayak ya Atar tadi, terus penyiar-penyiar yang lain, terus gue kenal main vokal gue juga. iya gue kenal siapa namanya Kina tuh anak magang juga tapi dia di Jak kan. Iya benar. Terus kayak ya udah Kina bilang dia backing vokalnya band namanya Normatif. Gue kayak keren juga tuh, gue mau nonton dong di Depok anjing, jauh banget. Gue dari Kemang ke Depok cuy. Nonton lu gue kayak, wih band keren semuanya kemejaan pakai dasi ya kan. Yoi. Sepanjang gue nonton lu sepanjang itu gue ngobrol, kan gue sama Rangga waktu itu kan. Gue ngobrol sama temen gue gini, kita kayaknya harus bangun gimmick lagi nih di panggung. Ngeri nih band-band sekarang mainnya gimmick, gue bilang gitu. Kan lu pada kemejaan pakai dasi gitu kan, gue kayak oh kita nggak bisa biasa-biasa aja nih, harus lebih kreatif nih per MC-an ini. Karena
untuk MC gue tuh gue nggak suka di kotak-kotakin gitu loh. MC penampil gue nggak suka, kayak kalau talent semua gitu loh. Sama aja kayak di Lampung tuh masih sering gini nih, misalnya normatif ya kan, terus Flotentik, terus di bawahnya local heroes, senior high school. Gue nggak suka tuh, mau gue kayak sama aja gitu. semuanya band cuy, cuma beda kota aja, semuanya band. Jangan di kota-kotakin local heroesnya, terus tulisannya kecil sendiri gitu, gue nggak suka. Samain aja gitu, semuanya main kok di panggung yang sama. Betul. Nggak beda mic kok. Bener, Paling cuma beda alat doang. Tapi gimana cara lu waktu itu diferensiasi si instruktur senang nih sama yang lain gitu? Kan tadi lu ngomong tentang lu nempel-nempel si stiker apa segala macam. Gimana kayak biar gua nggak sama MC yang lain, gua harus ngapain nih? Pikiran gak? Harus asik aja. Oke. MC lain tuh kayak setelah selesai panggung cabut gitu. Instruktur senang tuh nggak, setiap kali selesai manggung kita nongkrong sama LO, sama anak-anak pensinya. Kita ngopi bareng, ngobrol, ya asik aja. Semuanya tuh gue jadiin teman cuy. Oke. Semuanya gue jadiin teman karena gue ngerasa ini semua koneksi. Betul. Mau lo masih sekolah, mau lo bukan siapa-siapa di sekolah lu, semuanya koneksi. Betul. Semuanya bisa membantu gue untuk gue bisa bertahan hidup. Ini nih nyawa-nyawa gue nih semuanya di sini nih. Ya gue nggak tahu nih orang yang nongkrong sama gue hari ini temennya siapa-siapa aja, temennya ada berapa banyak. Kalau misalnya temennya misalnya ada 1.000 orang, bisa 1.000 orang kenal instruktur senang. Makanya kayak yang membedakan instruktur senang sama MC lain adalah kita mau terkoneksi Kita nggak sama cuma mereka. job doang. Ya. Kita nggak cuma job, kita tuh temannya kalian, temannya si anak-anak ini. Makanya si anak-anak ini juga kayak, tahun ini siapa MC-nya? Bang Esal sama Bang Rangga lagi aja gitu. Ini gue ada WA-nya, ini gue ada akun second-nya gitu. Iya, benar sih. Nah ngomongin koneksi nih, apalagi di Jakarta ya, menurut gue kayak ini suatu hal yang kita share juga itu, di mana kayak awal-awal gue bangun band, menurut gue kayak gue tuh nggak tahu kayak gue harus berkoneksi sama siapa, terus kayak gue tuh harus main sama siapa, dan obrolan pertama kalau ketemu orang tuh apa gitu, apa hal-hal yang gue pelajarin. Masa lu kayak, bang gue punya band nih. Iya bener, gue masa gitu? kayak gitu. Kayak gue harus ngomong apa ya kalau misalnya gue mau kenal sama dia gitu. Iya. Terus apa hal yang gue pelajarin kayak, oh ternyata gini caranya kalau pas di Jakarta gitu, atau pas bedanya di Lampung tuh kayak gini, tapi di Jakarta tadi kayak gini ya. Oh, menarik tuh. Gue tuh mulai sadar ternyata orang Jakarta itu bukan gak menghargai ya, lebih ke merasa bisa ngobrol sama lu kalau lu ada something to offer. Kayak, oke, lu ical apa? Lu ngapain? What you do for life, man? Yeah. Hidup lo kayak gimana gitu? Karena mereka akan merasa kayak, oh ini kita saling beri memberi nih. Yeah. Ada transaksinya di sini. Mutualisasi ya. Iya. Mutualismenya Ada mutualismenya kayak, oh lu ical, lu punya band gitu. Oh, gue Excel, gue MC. Gue punya koneksi di pensi, lu punya band lu gitu. Lu bisa ngenalin gue ke anak-anak band lu, gue bisa ngenalin lu ke pensi-pensi yang gue MC-in. Sesimpel itu aja. Dan gue ngerasa orang-orang Jakarta tuh mungkin nggak secara gamblang mencari itu, tapi untuk lo bisa terkoneksi secara dalam sama mereka tuh expecting something yang kayak gitu. Something in return. Something in return. Apa yang bisa gue dapetin dengan ngobrol sama lu? Jahat sih sebenarnya, tapi kayak ya it is what it is, man. Itu yang terjadi di sini. Bener. Gitu. Iya sih, gue juga ngerasa kayak gitu, kayak apalagi waktu awal-awal gitu gue kayak karir kayak gue tuh rada malu untuk ngobrol sama orang, kayak anjir gue nggak belum punya apa nih kalau gue ngobrol sama orang itu gitu. Tuh ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Ada lah, sampai sekarang. Karena kayak apa ya, seperti yang gue bilang tadi sih, kadang orang-orang Jakarta tuh minta something in return kan. Kadang gue bingung apa yang bisa gue kasih ke dia ya. Gue kenalan sama dia tuh, gue sebagai apa ya, mau gue kayak di hidup dia yang udah kenalannya ada banyak banget nih, orang-orang ada banyak banget, gue bisa nyempil di spot yang mana ya gitu. Gue bisa masuk di ranah yang mana ya, yang bisa akhirnya bikin dia ngerasa oke, gue mau temenan sama lo. Masih ada tuh perasaan-perasaan kayak gitu. Makanya gue selalu semenjak di Jakarta gue mempelajari cara positioning gue, dimana gue bisa berkoneksi sama orang-orang yang gue pengen ajak ngobrol itu di kondisi-kondisi tertentu, nggak yang gue paksa-paksain. Ngerti nggak? Kayak misalnya kayak lu lagi nongkrong di kafe nih, gue nggak kenal lu, kayak tiba-tiba gue approach, normatif ya gitu. Secara nggak langsung lu akan mikir kayak offense gitu. Lu nggak melihat gue setara, men. Lu nggak mau ngelihat gue mau temenan sama lu. Makanya sekarang gue lebih milih untuk berkoneksi tuh bukan waktu mereka lagi senenggang sendirian, lagi di posisi-posisi private mereka, tapi di acara-acara yang lo diundang, gue juga diundang. Gitu loh.
posisi kita sama kok di situ. Lo diundang kan, gue juga diundang nih. Kita bisa ngobrol di situ. Kayak misalnya diundang sama Farel, lu diundang Farel juga. Iya sama gue diundang Farel juga. Lo apa? Lo kerjanya apa gitu? Oh gue punya band. Oh gue punya MC gitu. Padahal gue udah tahu nih si anjing siapa gitu. Oh, emang sono pengen ketemu dia kadang-kadang kayak gitu. Gue pengen ketemu lu emang, cuman gue kayak bangunnya pura-pura goblok aja. Iya, Pura-pura iya, goblok tuh penting guys di sini. Pura-pura goblok. Serius jangan Bener. nggak usah menuin gelas lu deh di sini mah. Bertahan hidup tuh segala cara bisa, Harus banyak cara ya. harus banyak cara anjir. Tapi ngomong kayak gitu, Farel emang jago banget sih kenalin orang. Oh jujur, Jago banget. gue pernah nih Farel. gue pernah dikenalin Farel nih. Oh gitu vokalisnya si ini Swallow. Bisa. Iya, dia lagi berdiri, gue lagi lewat, terus Farel kayak, sel sini, kenalin vokalisnya Swallow, terus dia cabut. Kan gue kayak, apa ya? Bang, gitu. Swallow, pernah nge-MC-in, gue pernah di SMA 3. Oh iya lu pernah nge-MC-in, nah, ngobrol, terus ngomongin pensi segala macam. Akhirnya kayak ya udah terkoneksinya dari situ, terkoneksinya dari situ. Tapi berarti balik lagi ke timeline karir lu dimana kayak yang gue tahu koneksi berarti kayak modal lu banget lah. Penting. Hari-hari. Koneksi itu nyawa gue di sini. Terus kayak lu starting out di Mustang gitu. Hmm. Berarti banyak banget yang lu dapet di Mustang gitu. Banget. Pas di Mustang itu lu dapet apa aja waktu itu? Dapat teman pastinya. Terus gue tahu cara bekerja industri di Jakarta ini. Sorry, di Mustang lu sebagai apa? Gue sebagai produser. Oh, produser. Gue nggak dapet jatah siaran, nggak boleh siaran gue. Karena waktu itu gue orang magang kan. Jadi kayak ya udah, gue cuma boleh isi PA waktu itu. Public announcement. Oke. Jadi kayak yang jangan judul gitu-gitu. Gue ngisi tuh. Cuman kalau yang lain tuh kayak siaran langsungnya gue nggak. Paling kayak gue lagi nongkrong di luar kayak tiba-tiba penyiar gue manggil sel sini ngobrol gitu. Bisa gitu di Mustang. Terus kalau apa yang gue dapetin banyak banget koneksi. Terus abis itu gue gue ditunjukin banget lah sisi Jakartanya, sisi kreatifnya orang-orang Jakarta tuh kayak gimana. Terus ya gue dapet teman-teman gue yang sampai sekarang tuh dari Mustang semuanya. Kayak gue dapet sahabat-sahabat gue itu karena gue dikenalin sama Atar. Gue kenal sama Raffi Sudirman yang ternyata tetangga gue juga dari Mustang. Gue kenal banyak sih, banyak banget, terlalu banyak untuk dijelasin. Yang pasti gue lumayan bersyukur gue bisa masuk Mustang waktu itu. Karena koneksi gue terbentuk dari situ. Si Mas ini kerjaan pertama lu apa? Pekerjaan pertama gue di sini. Nggak bisa bilang kerjaan sih, magang pertama lah. Magang pertama gue di Jakarta. Oh. Jadi itu lumayan ngebentuk step gue selanjutnya tuh. Dari Mustang, step selanjutnya, walaupun step selanjutnya agak jatuh sih gue. Jujur agak jatuh banget. Karena ternyata cari kerja di Jakarta susah. Ya. Bener. Berapa lama tuh Mas? Hampir setengah tahun. Oh, setengah tahun. Hampir setengah tahun. Dan gak digaji. Dari gaji? Gak digaji gue. Terus lu bertahan hidup gimana? Nge-MC. Oh, dari MC. Dari MC. Yeah. Jadi gue nge-MC, ada duit nge-MC, gue pakai buat biaya makan gue di Mustang gitu-gitu. Nah, setelah di Mustang nih, aku bilang lu ngerasa lu lagi jatuh. Waktu itu lu berarti gak ada kerjaan atau gimana? Setelah dari Mustang, gak ada kerjaan gue. Kacau gue. Bingung. Mana waktu gue keluar dari Mustang tuh Desember. Okay. Jadi abis itu masuk ke Januari. Sepi acara. Januari sampai Juni. Itu gue inget 2025. Sepi acara, gak ada apa-apa. 2025 tuh Januari sampai Mei tuh gue posisinya duduk gue. Keduduk gue. Gak bisa ngapa-ngapain gue. Kacau. Cuman akhirnya gue karena gue stres waktu itu kan. Jadi pelarian gue tuh ke game. Gue main game. Terus kakak gue bilang, lo gak bisa kayak gini terus. Kalau kayak gini terus waktu lu kebuang sia-sia banget. Umur lo nambah terus gitu-gitu. Akhirnya dia kayak, yaudah besok ikut Ayu deh. Kan gue manggil kakak gue Ayu. Besok ikut Ayu deh, kita ke kantor ini. Gue kira kayak mau di gawe nih gue nih. Tadinya gue ditawarin kerjaan pertama tuh gue jadi sales tas di mall. Tapi waktu itu rambut gue masih botak pirang. Oke. Jadi kayak kata bosnya, wah nggak bisa nih, kita harus yang klimis, yang rambut hitam klimis. Akhirnya gue ditolak di situ. Terus ditawarin kerjaan, gue sempat kerja sebulan, jadi konten creator buat project cuci uang orang anjir.
Iya anjir. Gimana tuh anjir? Iya, jadi ada orang project cuci uang gitu. Jadi kayak bikin franchise bodong. Oke. Terus franchise bodongnya tuh yang kayak waktu itu chicken waffle. Oke. Agak aneh dia emang suka hip hop orangnya. Chicken waffle. Chicken waffle, dia bikin chicken Amerika waffle. banget. Iya, Amerika banget. Terus dia nyari content creator. Di hire lah gua, dibayar waktu itu 2 juta sebulan. Tapi cuma sebulan. Abis karena bos gua rungkat. Partnernya tangkap polisi, Cok. Iya. Partnernya tangkap polisi terus ya udah. Akhirnya Hilang lagi tuh. hilang lagi kerjaan gua, gawean gua hilang lagi. Gue sisa duit saving gua waktu itu 2 juta. Udah. Duit saving gua 2 juta. Akhirnya gua habisin uang gua tuh buat ini lumayan gila sih. Jadi gua ngechat nyokap gua bilang minta duit tabungan gue yang di nyokap gua 1,5 ditransfer. Akhirnya gue punya duit 3,5 dari temen gua diarahin buat ikut kelas acting. 3,5 lu tuh lu abisin buat kelasnya. Buat kelas acting. Abis itu gue bolos, gak ada duit gua. Dengan ekspektasi apa waktu itu? Bisa balik modal aja. Gak kayak gue pengen nyari job sebagai aktor gitu. Iya, gue pengen coba jadi aktor. Oke. Tapi untuk bisa hidup lagi, gue harus balikin modal gue di si 3,5 ini dong. Iya benar. Di 3.500.000 ini dong. Akhirnya gue ikut kelas acting tuh dengan mengorbankan 3,5 juta gue itu. Gue inget seminggu pertama gue kelas acting tuh gue nggak ada duit coy, nol gue, Oh, 0 rupiah. kelas acting waktu itu di mana? Wah gue lupa daerahnya. Tapi kayak masih di daerah sini kok, Jaksel sini juga. Terus dari situ gue ikut kelas acting, kenal sama teman-teman acting gue. Terus ya udah ngobrol-ngobrol, main lah asik, gue dapet koneksi baru lagi akhirnya. Itu tuh yang ngebalikin duit gue tuh, gue ngerasanya kayak oh koneksi ini yang ngebalikin duit gue gitu. Kadang-kadang konversi juga cuma bukan uang doang kan? Iya, terus gue ikut kelas acting, selesai kelas acting ya kan, masih kosong tuh, gak ada job gue, anjing, masih gak ada duit nih gue. Udah 3,5 keluar. Udah 3,5 keluar, masih belum balik modal nih. Terus tiba-tiba teman gue anak USS ngechat gue, mereka butuh anak magang sebulan. Akhirnya kayak yaudah gue masuk USS, jadi content creator lagi, content creator anjing waktu itu. Bener anjing tuh. Jadi ada di USS tuh ada Pet Fest namanya. Pet Fest Oke. itu event tapi khusus buat hewan. Oke. Jadi kayak event hewan gitulah. Terus gue disuruh ini cuy, disuruh jadi content creatornya mereka. Ya udah gue bilang kayak ya udahlah manusia kayak anjing kayak udah sikat aja pokoknya. Yang penting dapat duit gue. Bener. Dibayar waktu itu sekitar 3 juta. 3 juta. Balik tuh. Sebulan. Balik tuh sebulan. Lumayan balikin modal yang kemarin. Ya udah akhirnya gue kerja di sono ya kan. Bla 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 kelar. Baru kelar dari situ akhirnya gue dapat project short movie pertama gue. Oke. Gitu. Hasil dari kelas acting itu. Hasil ya? dari kelas acting itu. Abis itu gue ikut si short movie itu, dibalikin lagi, dibayar waktu itu gope. Balik tuh 3,5 akhirnya dengan cara-cara yang aneh. Gope dari short movie, 3 jutanya dari USS. Ya udahlah, at least balik modal ya kan. Di masa-masa lu ngapain itu, masa turbulensi itu lu ada anjir nih gue pulang aja lah. Enggak, Enggak. malu gue. Oke. Yang Nggak mau keeps you pulang going gua. tuh malu. Malu gue. Kalau balik, karena gue kan anak pertama dari 5 bersaudara kan. Oke. Adik gue banyak. Kalau gue pulang, gue jadi beban nyokap gue lagi. Gue nggak mau tuh. Akhirnya kayak ya udahlah, gue mau susah, mau lapar, mau kenyang, udah gue di sini aja lah. Stay aja gue. Pasti ada jalannya kok. Kalau gue mau pasti ada kok. Akhirnya ya udah. Terus selesai short movie gue masih sepi tuh job gue. Tapi gue ketemu cewek gue yang sekarang dari short movie itu. Kita ketemu di sana. Terus kayak ya udah deket. Akhirnya pacaran. Agak bodoh sih. Karena gue ngerasa kayak ya gue mau pacaran gimana ya, kan gue gak ada duit gitu, pemasukan gue juga minim banget, tapi gue masih maksain buat pacaran. Akhirnya kakak gue nawarin gue kerjaan buat jadi host live TikTok. Itu pertengahan tahun lalu. Terus ya udah gue host live TikTok. Pertama dapat jobnya tuh buat sampo. Pokoknya kayak lu tau gak sih yang tengah malam yang halo Iya, kakak, iya, check out bener-bener. dong Yang samponya 24 jam gitu-gitu. live-nya. Iya, yang 24 jam live-nya itu gue tuh. Pokoknya gue host live sampo, akhirnya gue dipindahin karena bosnya ngira muka gue lumayan ngejual lah buat cewek-cewek. Akhirnya gue ditaruh di malam juga, tapi gue nggak jualan sampo lagi. Gue jualan alat pencukur jembut. Iya cuy, Anjir. jual alat cukur jembut gue. Tapi ya udah gue jalanin aja karena waktu itu gue kayak goals gue adalah gue ngumpulin duit di sini sebanyak-banyaknya. Gue beli HP baru terus gue cabut. Jangan lama-lama lah gue di sini. Ntar gue malah nyaman cuy. Oke. Karena Ini buat jujur apa ini? buat beli, iya gue waktu itu pengen beli HP.
pengen beli laptop juga, MacBook. Akhirnya gue kumpulin dari sana tuh duitnya. Tapi di masa-masa ini tuh istilah kan masih ada job. Lagi sepi, nggak ada. 2025 tuh seingat gue cuman ada kayak 2-3 job sampai Agustus. Cuma ada 2-3 job. Jadi kayak ya udah akhirnya sepi tuh job gue. Gue akhirnya nge-live terus, tapi cewek gue nggak tahu gue live. Dia taunya gue masih di USS. Akhirnya kayak ya udah, dia mikir gue masih di USS ya kan. Tapi gue bilangnya, gue lembur nih, gue kerja sampai malam nih jam 10 gitu. Oh ya udah semangat sayang, cewek gue taunya gue di USS. Sampai suatu hari temennya lagi nyari alat cukur jembut di TikTok. Oke. Tiba-tiba dia ngeliat gue, dia kayak, loh Bang Excel gitu. Terus gue panik dong, gue kayak, wah jangan bilang Tias ya. HP gue kayak gini cuy, HP gue tuh Di live lo ngomong. di live. Gue bilang, iya jangan bilang Tias ya, keceplosan gue. Tiba-tiba HP gue kayak gini kan, bunyi HP gue, ting 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 gitu-gitu. Gue kayak, anjing ketahuan nih, diputusin apa enggak gue ya? Karena kayak ya gue mikirnya ya gue yang gue ngakunya masih kerja di USS, kerjanya agensi. Tiba-tiba cewek gue tahu gue kerja jadi orang yang jualan alat cukur jembut, pasti ya ada rasa malunya kan. Terus gue panik tuh, gue cek HP gue kan, gue cek notifnya, cewek gue bilang semangat sayang, gitu cuy. Di situ gue nangis anjing, gue lagi live tuh nangis gue bilang digantiin sama kameramen dulu ya. Akhirnya kameramen gue gantiin, gue ke toilet, gue nelpon cewek gue nangis. Cewek gue bilang nggak apa-apa, kan yang penting dapat duit, kan yang penting kan kalau bisa bayar kosan, bisa beli token gitu-gitu. Akhirnya kayak gue nangis banget waktu itu cuy. Gue nggak pernah nangis kayak gitu lagi deh, seingat gue setelah gue umur belasan. Tapi berarti masa-masa itu tuh, sorry, cewek lu tuh berarti gak tahu lu kayak selaper itu maksudnya. Nggak tahu dia cuma tahu gue ada duit buat ngajak dia jalan, gue ada duit buat ngajak dia beli makanan yang dia mau. Karena kayak menurut gue, karena ego cowok juga sih, gue nggak mau orang lain tahu gue susah. Iya. Ya kalau gue nggak mau orang yang baru gue ajak masuk hidup gue tahu kalau gue susah dan gue nyusahin dia. Gue mau taunya gue enak aja hidupnya gitu. Lo taunya gue kerja, ya udah gue kerja. Tapi gue nggak mau lu tahu gue kerja yang kayak gini, kerja yang dalam tanda kutip nggak seperti cowok-cowok pada umumnya lah, gitu. Terus kayak udah dia tahu akhirnya, terus dia kayak semangat saya nggak apa-apa. Kita break dulu sejedak. Terus Tapi ya kalau lu kayak tarik ceritanya gitu, apa yang lu pelajarin waktu lu masa-masa susah itu, kayak apa yang ini yang keep me going tuh ini nih, atau kayak apa yang pengen lu sampein waktu lu lagi susah gitu waktu itu apa sih? mungkin gue harus ini sih. Sebenarnya gini sih. Apa yang bikin gue tetap berjuang, apa yang bikin gue tetap jalan, karena orang-orang yang percaya sama gue. Oke. Jadi waktu gue paling gak percaya sama diri gue sendiri, ada pasangan gue yang percaya sama gue, ada nyokap dan keluarga gue yang inget gue dan selalu semangatin gue, ada ya teman-teman gue yang nggak bisa gue sebut satu-satu lah. Kayak mereka juga tahu kondisi gue lagi susah, mereka kayak semangat Sel, pasti ada jalan gitu-gitu. Gue gak mau bikin mereka kecewa sih dengan gue nyerah. Gue gak mau mereka ngeliat kayak, oh Excel segitu aja tuh mentalnya. Oh balik deh, gak kuat dia di Jakarta. Gue gak mau mereka ngeliat gue kayak gitu. Gue maunya mereka yang ngeliatnya, gue udah cabut ya gue gak bakal balik sebelum gue sukses. Oke. Kalau gue udah sukses ya gue balik lebaran. Tapi apa taraf sukses bagi lu di sini? Taraf sukses buat gue, kalau gue bisa makan apa aja yang gue mau, Itu cukup buat lu. itu sukses, cukup buat gue. Gue bisa makan apa aja yang gue mau, gue nggak harus mikir-mikir kalau gue makan ini hari ini, besok gue makan apa ya gitu. Nggak harus mikir kayak gitu. Kalau gue satu hari bisa kayak, gue makan itu, terus malam gue makan ini, paginya oh gue makan ini, gue gojek ini, nah itu udah, Selalu itu udah sukses. udah sukses buat gue. Karena kalau gue kenyang gue seneng. Kalau udah kenyang lu seneng ya? Kalau gue kenyang gue seneng. Kalau gue lapar pusing gue. Benar. Orang sukses mana yang pusing? Enggak ada sih. Kagak ada. Kalau kata Aldi Taher, tapi kalau udah masuk surga baru gak pusing. Ya kan balik lagi ke cara memandang orang beda-beda ya. Benar. Kalau Aldi Taher kan emang cara pandangnya agak 4 dimensi dia.
Kalau gue sih asal gue kenyang, Lu seneng ya? sukses gue, happy gue. Oke. Gitu. Mungkin lanjut kali ya dengan lu dari situ tuh ada kepikiran berarti kayak gue harus keluarin dari pekerjaan yang kayak gini-gini nih. Gue harus cari Iya. kerjaan yang benar gitu. Gue harus punya income yang jelas. Oke. Dari situ lu nyari koneksi buat lu sampai kerjaan lu yang sekarang. Yoi. Jovem. Baik lagi koneksi ya kan. Apa yang lu lakukan waktu itu untuk mendapatkan si Jovem? Jadi long story short, kerjaan gua yang di live membuahkan hasil. Apa nih? Coklat ya. Thank you guys. Lah, Silakan enjoy. si Ical nggak minum? Ular. Minum Cal nih, bareng Cal. Aman. So. Masa nggak minum? Minum dulu ya. Aman. Malam minggu jalan. Aduh. Nggak ada yang negor. Host lupa host lewat host. Bisa deh emang nih. Acting kelasnya kelihatan gitu. Anjing enak banget. Wah enak cuy. Toko-toko Nama best. nggak mau nyari BA gitu. Cari terus. Lewat terus. Iya, jadi gue ngerasa kayak, oh MC gue udah nggak bisa diandelin. Oh iya, waktu itu tuh ngerasa kayak gitu. Iya, MC gue udah nggak bisa diandelin buat gue bertahan hidup. Terus gue nggak mau terus-terusan jadi host live. Jadi begitu duit gue udah kekumpul, gue udah bisa beli apa yang gue butuhkan dari host live itu, gue berusaha untuk cari kerjaan lain. Akhirnya gue coba cari koneksi, gue tanya teman gue nawarin gue untuk masuk ke Jovem waktu itu. Oke. Jadi di Jovem itu mereka lagi cari PR waktu itu. Gue kan bawel ya, dan ya secara physically yang bisa gue jual tuh mulut gue, mostly karena gue nge-MC dan lain-lain. Jadi kayak ya udahlah, gue mau coba PR. Terus ngobrol sama bosnya, kita satu arah, akhirnya ya udah jalan bareng sama Jovem. Brand yang gue udah ikutin dan gue suka banget dari waktu gue di Lampung. Oke. Itu ceritanya, friend. Berarti lu Sekarang. kayak lu learning ulang nggak dengan fashion industry? Iya dong. Macam Iya dong. gitu. Itu masuk situ tuh dengan kayak lu juga bukan expert di situ juga ya? Iya. Gue masuk ke sana bukan karena gue expert dalam outfit-outfitan, iya, per sepatu-sepatu kulitan, enggak. Gue masuk sebagai kanvas kosong. Gue orang kosong yang mau belajar aja. Akhirnya gue diajarin sama bos gue, oh kalau sepatu kulit tuh kayak gini. Kalau jualin produk tuh kayak gini. Ngobrol sama orang tuh kayak gini. Ternyata ngobrol sama orang pas nge-MC sama ngobrol sama orang dalam hal berbisnis itu tuh beda. Dan tadinya tuh semuanya gue sama ratakan. Ternyata beda. Karena ada positioning yang bisa bikin lo tuh jadi ambigu di mata klien. Kayak oh jadi lu maunya gua dibayar atau enggak? Oh lo mau bayar gua apa enggak gitu. Ada ambigu. Iya. Sedangkan kalau dalam bisnis lu harus straightforward. Gue bisa kasih ini, Iya. macam gitu. Lo harus kayak gue bisa kasih lo sepatu, gue bayar segini ya. Gue bisa kasih lo, gue minta exposure lu, gue kasih ini ya, gitu. Harus jelas gitu. Sedangkan tadinya tuh cara komunikasi gue tuh ambigu. Itu yang bikin orang-orang tuh kurang percaya gitu. Itu yang gue pelajarin dari Jovem. Jadi bener kata lu, gue rombak dari nol. Tapi bukan menghilangkan Excel yang instruktur senang dan USS dan host live ini ya. Itu tetap ada. Tapi untuk Excel yang Jovem, kayaknya Jovem butuh Excel yang lebih serius. Oke. Dan tahu arahnya mau kemana gitu. Ini Jovem tuh salah satu pekerjaan yang ngebentuk gue untuk jadi lebih dewasa juga. Yang ngebentuk gue untuk punya proyeksi jangka panjang ke depannya mau ngapain gitu. Oke. Berarti si Jovem ini waktu lu masuk Jovem, lu inget gak lu ditugasin apa dulu pertama kali atau ngapain dulu nih? Tugas pertama gue. Fashion industry. Tugas pertama gue adalah untuk ngobrol sama tukang mebel. Itu gimana tuh? Jadi waktu itu kita mau ada proyekan ke Jogja waktu itu gue ingat. Terus kita harus ke tukang kayu. Terus bos gue bilang kayak lu ngobrol deh sama tukang itu kayak gimana. Terus gue ngobrol. Tapi ngobrol tuh jadi bukan ngobrolin bisnis. Kayak tukang itu nganggep gue tuh anaknya. Kita kayak oh kayak gitu cara bikinnya om. Oh kayak gitu cara bikinnya. Gue kayak si unyil anjir jadinya. Ngerti gak sih? Kayak begini cara bikin mebel gitu. Ngerti gak sih? Iya. Terlalu bolang gue. Oke. Bos gue bilang kayak lo harus selipin bisnisnya juga di situ. Lo harus pendekatan lu jangan pendekatan yang pertemanan banget gitu loh. Lo harus karena kalau pendekatan pertemanan orang akan ngasih dan tanda kutip harga teman yang nggak enak gitu loh kayak gue udah dekat sama dia gitu. Lo harus tetap menghargai dia sebagai pebisnis juga.
Akhirnya ya udah, gue belajar dari situ. Ya itu tugas pertama gue, ngobrol sama orang. Dan sampai sekarang. Berarti kembali kemarin tadi yang lo ngomong, di mana kayak orang Jakarta tuh bakal ngeliat lo atau ngobrol sama lo kalau misalnya lo punya status atau lo punya Iya. punya dia punya something to gain dari lo gitu. Iya. Apakah bekerja di Jovem membuat lo lebih pede untuk ngobrol sama orang karena lo punya sesuatu yang buat kasih orang gitu? Pastinya. Gue punya bendera yang udah berdiri lebih lama dari MCN gue. Dan itu lo yang bikin lebih pede untuk ngobrol sama orang Iya. gitu. Karena yang gue offer sekarang bukan cuma jasa. Tapi lifestyle. Jovem tuh kayak lifestyle sih buat gue. Kayak banyak orang-orang yang milih untuk pakai sneakers, tapi banyak juga orang-orang kayak kita yang milih pakai sepatu kulit kan. Betul. Kenapa lo pakai sepatu kulit? Karena itu lifestyle. Karena lifestyle. Karena gue suka. Karena gue merasa pakai sepatu kulit gue nyaman. Gue kelihatan lebih tinggi, gue kelihatan lebih kelihatan lebih sukses aja lah kalau pakai sepatu kulit. Yo. Atau kelihatan lebih manly aja. Semuanya kenapa? Karena lifestyle, men. Karena lu memilih untuk lifestyle itu. Dan Jovem offering itu. Jadi gue bisa mendekati orang, nggak cuman mengenalkan diri gue sebagai MC doang, yang bisa main di panggung-panggung lo. Tapi gue bisa mengenalkan gue sebagai Jovem yang bisa nemenin setiap ya pekerjaan-pekerjaan lo, apapun yang lo kerjakan. Mau lo kantoran, mau lo ngeband, mau lo nge-rap, mau lo barista, apapun. Anak motor, anak skateboard, Jovem bisa nemenin semua. Gitu. Bahasnya udah bahasa bisnis jujur. Maaf ini jadi promosi kita. Nggak apa-apa dong, bagus dong. Kan ini sebagai kanal promosi juga. Oh, kanal promosi. Iya, jadi ya itu. Diajarin sama bos gue tuh. Salah satu itu yang paling gue ingat. Ngomongin lifestyle, tapi gue juga kenal lu kan waktu itu gara-gara lu punya project atau campaign kayak dimana lu pengen si Jovem pengen dekat sama industri musik ya. Yoi. Dimana kayak pengen jadi part of kayak lifestyle industri musik gitu. Seberapa penting kayak integrasi antar culture itu di brand atau kayak kalau di quest lo di Jovem gitu. Kayak terutama mungkin specifically kalau gue di musik gitu. Apa kayak betapa pentingnya kolaborasi antar kedua culture itu menurut lo kalau misalnya di brand? Buat gue pribadi, sependek pengetahuan gue, penting banget. Kenapa? Karena market itu suka dikotak-kotakan. Oke. Kayak, oh, gue ngikutin band ini, gue mau juga deh pakai apa yang dia pakai. Gue suka banget lifestyle-nya si rapper ini. Gue pengen deh pakai sepatu yang dia pakai juga, biar gue bisa ngerasain lifestyle-nya dia dan bisa bikin lifestyle gue kayak lifestyle dia. Gitu. Jadi semuanya align, semuanya jalan bareng. Kenapa akhirnya gue dan tim gue dan Jovem memilih untuk yuk kita jalan bareng sama anak-anak band yuk. Karena gue ngerasa kayak kok band didukungnya sama brand baju mulu ya? Kok band didukungnya sama ya brand-brand alat musik gitu-gitu. Sepatu kok jarang ya gitu. Apalagi sepatu yang emang cocok sama appearance-nya mereka gitu loh. Sama penampilannya mereka yang membantu nggak cuman biar mereka nyaman waktu manggung tapi juga apa ya? Levitate style mereka, naikin style mereka juga. Mereka lebih gaya, lebih keren gitu-gitu. Makanya akhirnya gue kayak oh kayaknya perlu nih dirangkul. Kayak gue bukan bayar lo sebagai brand ambassador gue, enggak, tapi kita jalan bareng. Brand as a brand, Jovem as a brand, dan lu sebagai band gitu. Jadi maksud gue adalah Jovem itu sebagai teman yang nemenin lo aja. Waktu lo butuh alas kaki untuk manggung, ya ada Jovem yang nemenin lo. Itu yang mau coba gue bangun sama anak-anak band. Karena gue ngerasa anak-anak band tuh perlu juga koneksi-koneksi kayak gitu. Kayak gue ngerasa kayak gini. Kayak contoh Ali sama The Sigit di Fred Perry. Yeah. Oh lu Fred Perry juga gitu. Kali kayak gitu kan. Yeah. Jadi mereka bisa terkoneksi secara nggak langsung. Karena si brand ini bukan dikenalkan, tapi karena lo jalan bareng sama brand yang sama, akhirnya lo bisa ya kenal sama orang-orang yang ada di situ juga. Mungkin bikin ekosistem network itu kali ya. Bikin ekosistem network dan itu nggak dibatasi sama Jovem. Ngerti nggak sih? Kayak lu nggak harus selalu bawa Jovem untuk itu. Tapi Jovem bisa jadi sedikit dari bahan obrolan lu. Kayak lu nih, lu kan tadi bilang lu susah untuk ngobrol sama anak-anak band lain mungkin. Masih susah ngobrol sama orang karena gue mau kenalin diri gue kayak gimana ya gitu. Jovem bisa membantu itu. Makanya gue bilang kita bisa jalan bareng sama band, nggak jadi community yang satu kok. Nggak harus jadi kayak satu community Jovem, enggak. Kita jalan bareng-bareng aja.
kayak band ini sama Jovem, band ini sama Jovem, ya udah. Gak ada community yang kayak kalian terikat, enggak juga gitu. Lebih ke kalau lo cari teman Jovem ada. Sebenarnya gue ngeliat campaign ini dan dengan filosofi gue ngeliat diri lu sih, gimana kayak gue ngeliat dari kita ngobrol tadi, mungkin dari sebelum kita ngobrol bahwa koneksi itu hal yang sangat penting bagi lu. Gue sangat ngeliat apa yang lu pengen implementasiin di campaign ini dan mungkin campaign lu ke depannya gitu. Iya. Dan koneksi itu sangat penting bagi lu gitu. Banget. Ya seperti yang gue bilang, nyawa gue hilang teman satu gue pusing. Tapi kalau misalnya duit gue hilang 1 juta sekarang gue gak pusing. Karena gue tahu gue masih punya teman-teman gue. Gitu. Dan itu yang mau gue bangun di campaign yang gue bilang ke lu. Kayak gue mau merangkul aja teman-teman band yang masih ragu buat kenalin bandnya, yang masih ragu untuk berkoneksi sama band-band lain. Gue mau merangkul kayak nggak apa-apa, ini kita semua jalan bareng kok, satu arah semuanya. Gitu. Kayak bahasa kasarnya sepatu yang lo pakai sama sepatu yang gue pakai sama kok. Sama kok, kita bisa ngobrol. Kita bisa ngobrol. Gitu. Tapi ngomongin koneksi nih, mungkin kayak pertanyaan yang main dasar tapi kayak siapa orang atau mungkin kayak state mana di mana kayak anjir kok gue akhirnya bisa berkoneksi sama dia ya yang lu ngerasa surreal gitu. Ada gak orang-orang kayak gitu? Ada. Busboy. Ya? Busboy. Gue tuh dari awal gue sering bolak-balik Jakarta Lampung, itu tuh gue dengerinnya lagu Busboy yang Make Me Proud. Gue dengerin Busboy terus gue kayak ngerasa oh gila ini orang outfitnya keren banget ya. Gue proudly bilang kalau Busboy itu salah satu orang yang jadi mood board gue juga dalam berbusana. Proudly gue gak bilang kayak oh busana gue karena gue suka aja gitu, karena gue ya gue, enggak. Busboy salah satu yang ngebangun citra gue dulu waktu gue masih belajar outfit gue harus pakai AP gitu. Makanya gue beli Jovem, makanya gue beli baju-baju oversize kayak Busboy, beli celana hitam lebar kayak Busboy karena gue pengen kayak Busboy dulu. Terus suatu hari gue lupa di mana ya, pokoknya awal gue Busboy itu open buat orang-orang yang mau main di video klipnya dia gitu. Terus gue kayak iseng, gue daftar, diterima, akhirnya gue main di video klipnya dia, terus kayak ya udah ngobrol di situ. Terus di situ ngobrol sama anak-anak yang sekarang megang-megang scene juga, kayak Azer yang bikin Mati Gaya, terus ada Megan Santana juga, rapper yang lagi naik juga, terus ada Mike juga anak USS Running yang lari mulu, keren-keren lah pokoknya, terkoneksi dari situ. Ada, gue kenal salah satu temen gue sampai sekarang si Asam Lambung, si Payat dari situ, kita kenalan dari situ. Dan yang paling penting adalah gue bisa kenal sama Busboy di situ, bisa ngobrol bareng, bisa cerita, bang gue dengerin lagu lo dari 2023 yang nemenin gue merantau gitu. Gue bisa ngomong kayak gitu. Dan even sekarang gue bisa rasanya kayak gue bisa kerja di brand yang dulu Busboy pernah kerja juga di situ. Jadi gue kayak seneng aja sih. Kalau misalnya lu nanya apa sih namanya koneksi, yang paling door banget buat gue itu Busboy. Bisa ngobrol dan bisa main, bisa temenan sama dia. Seneng banget rasanya. Gaya hidup Casablanca ya. Jujur, menurut gue rapper lain kalau sombong tuh agak aneh. Kalau Busboy sombong, gue terima aja. Gue terima aja lagi. Gue kayak ya wajar. Hustle juga dia. Bener. Keren, bocah keren. Gitu. Mungkin tadi kita udah mulai lumayan overview banyak banget deh ceritanya dari awal sampai sekarang gitu. Mungkin ngomongin Jovem, gue juga ketemu lo sini abis dari Brightspot juga. What's next for Jovem kalau misalnya bisa bercerita? Paling deket nih kita ada Brightspot. Gue nggak tahu nih ini rilis Brightspot udah selesai apa belum ya? Belum sih harusnya. Belum selesai ya? Ya, ada Brightspot, guys, tanggal 26 sampai tanggal 7 Juni. Kalau misalnya lo sempet datang, please ke booth gue capek tahu bikinnya. Iya, jadi booth akhirnya kita gue sama teman-teman gue bikin sendiri boothnya. Oke. Kita buat meja segala macam kita bikin sendiri. Terus ya desain kita bikin sendiri, semuanya full sendiri, kita nggak pakai vendor. Jadi kayak kalau lo mau lihat hasil kerja anak-anak yang baru belajar bikin booth, ayo datang ke Brightspot nanti, please. Nanti tanggal berapa boleh? Ical juga datang kok. Tanggal 26, tanggal 27 sampai 31 Mei, terus kita lanjut lagi tanggal 4 sampai 7 Juni. Yoi. Itu dia. Kalau itu buat Jovem, tapi kalau what's next buat Axel apa nih? What's next? Gue percaya sih gue evolve terus ya.
gue nggak pernah percaya kalau gue ada kayak peaknya gue nih. Oke. Gue nggak pernah ngerasa gue punya peak. Oke. Gue akan evolve terus sampai gue udah nggak ada. Sampai kapanpun dimanapun gue akan selalu evolve. Jadi gue nggak ada peak mode-nya gue. Jadi untuk nextnya, karena gue bekerja di brand, kedepannya gue ada proyeksi untuk bikin brand juga. Oke. Brand gue sendiri, gue pengen brandnya tuh yang menggambarkan gue. Gue yakin orang-orang nggak banyak kenal gue, tapi gue rasa taste yang bagus akan menemukan orang-orang yang keren juga. Jadi kayak ya gue pengen bikin brand yang sesuai dengan apa yang mau gue bikin. Gitu. Boleh Ceritanya. ditunggu ya brandnya. Yoi. Brand dulu ya. Nanti lu modelnya lah kalau mau. Mau dong, mau dong. Yoi. Ayolah. Asik. Kita anu-anukan. Tapi saya nabung dulu ya. Aman aja. Banyak aman nih. aja. What's next? Banyak Saya sebenernya. 2027 mau amaran. Kita mau ada selain ranah pekerjaan yang serius ya. Iya. Percintaan juga harus serius cuy. Benar. Itu harus dibarengin. Karena kayak Benar. lu bayangin ya sebagai cowok, lu kerja capek nih, keringat udah sampai pantat nih, lu pulang pengen rumah yang tenang dong, rumah yang nyaman dong, itu cuy. Jadi kayak lu boleh settle, tapi Iya. hubungan lu juga harus settle. Hai, Itu kata gue, thumbnail kata lagi. gue. Thumbnail Gitu, lagi. cuy. Oke. Jadi- Tapi lo mungkin ini pertanyaan terakhir gue. Hmm. Lu tadi ngomong nggak ada pick lu dan lu selalu evolve. Hmm. Tapi lu tuh pengen dikenal sebagai Axel apa sih? Axel MC kah? Axel Jovep kah? Atau Axel yang seperti apa? Ya, Excel temennya si ini. oh, oke. Kembali lagi Axel dengan koneksinya ya. Iya. Axel temennya si Excel yang kenal semua orang aja. itu. Goals gue akhir 2026 adalah gue nambah 300 teman baru Anjir. dari berbagai lini, apapun itu. Itu goals gue. Kali itu nyawa lu, teman-teman lu. Nyawa gue. Makin banyak koneksi gue, makin banyak nyawa gue. Makin tenang gue. Oke. Mungkin kita udah banyak banget ngobrol tadi. Banyak banget ngobrol nih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Axel. Thank you, Udah man. Ngobrol, men. Gue Thank banyak you. belajar sama lu juga. Makasih semuanya udah nonton. Sorry kalau Yes. nggak ada yang bisa diambil ya. Masih banyak bisa diambil, men. Yoi. See you on the next NPD Talk. Yeah.